Viral aksi pencurian di masjid beberapa kali terjadi dan terekam CCTV. Terbaru, seorang pria di Medan, Sumatera Utara tertangkap tangan oleh pengurus masjid saat berusaha membawa kabur penyejuk udara portable. Aksinya terekam kamera pengawas yang dipasang di masjid. Dalam rekaman, ia terpantau mondar-mandir di dalam masjid sambil mengawasi situasi. Saat situasi sepi, ia beraksi. Tak sadar gerak-geriknya terpantau pengurus masjid, pelaku kemudian ditangkap di pintu gerbang. Di Parepare, Sulawesi Selatan, aksi pencurian kotak amal dilakukan oleh seorang pria berhelm. Ia bahkan sempat menghitung uang curian sebelum keluar masjid. Sementara itu di Tangerang, Banten, seorang pemuda ditangkap karena mencuri Al-Quran di masjid. Pura-pura sholat sambil mengawasi situasi, ia lalu mengambil 7 buah Al-Quran yang tersimpan di lemari. Sesaat setelah keluar, ia disergap pengurus masjid yang sudah memantaunya lewat CCTV. Kepada polisi, pemuda tersebut mengaku sudah 4 kali mengambil Al-Quran di masjid tersebut. Total ada 30 Al-Quran yang sudah dicuri. Masing-masing dijualnya seharga Rp30.000 untuk menutupi kebutuhan hidup. Aksi pencurian di masjid ini memang bikin geleng-geleng kepala. Kebanyakan bermodus sebagai jemaah, bahkan ada yang sholat terlebih dulu sebelum beraksi. Bukankah sholat itu seharusnya mencegah perbuatan keji dan mungkar? Kok bisa-bisanya ada yang mencuri setelah sholat? Pada dasarnya, orang yang melaksanakan sholat seharusnya ia bisa menghindar dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, "Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar." Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Orang yang sholat tapi masih berbuat kejahatan, masih mencuri, masih berbuat keji dan mungkar, berarti ada yang salah dengan sholatnya. Sahabat Abu Hurairah berkata bahwa ada seseorang yang pernah mendatangi Nabi SAW. Ia mengatakan, ada seseorang yang pernah mendatangi Nabi SAW. Ia berkata, ada seseorang yang biasa sholat di malam hari, namun di pagi hari ia mencuri. Bagaimana seperti itu? Beliau lantas berkata, sholat tersebut akan mencegah apa yang ia lakukan. Hadis riwayat Ahmad. Lalu mengapa orang yang melaksanakan sholat tapi masih mencuri? Ulama berpendapat, sesungguhnya sholat itu memiliki 3 pokok, yaitu ikhlas, rasa takut, dan mengingat Allah. Ikhlas memerintahkannya kepada yang baik, rasa takut mencegahnya dari kemungkaran, dan mengingat Allah dengan zikir bacaan Al-Quran yang terkandung perintah dan larangan di dalamnya. Setiap sholat yang tidak memiliki salah satu dari 3 pokok ini, maka bukanlah sholat. Di dalam hadis sahih yang berasal dari riwayat Imran dan Ibnu Abbas secara marfu dijelaskan, barang siapa yang sholatnya tidak mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, maka tidak akan menambahkannya dari Allah, melainkan semakin jauh. Hadis riwayat At-Tabrani. Dari penjelasan para ahli tafsir, dapat kita pahami bahwa sholat menjadi salah satu sebab seorang muslim dapat terjauhkan dari kemaksiatan dan kemungkaran. Dengan catatan, ia hendaknya bersungguh-sungguh untuk menjauhi perbuatan maksiat dan kemungkaran itu sendiri. Perkara mencuri memang termasuk dosa berat. Bahkan dalam Islam seharusnya pencuri ini dipotong tangannya. Allah SWT berfirman, "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Maka barang siapa bertobat di antara pencuri-pencuri itu sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Maidah ayat 38 dan 39. Namun begitu, bagaimanapun seseorang melakukan perbuatan keji dan mungkar, berbuat kejahatan ataupun mencuri, Allah SWT Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Allah menerima taubat orang-orang yang berdosa, yaitu taubat nasuha, meninggalkan dosa di saat itu juga, menyesali dosa yang telah diperbuat di masa lalu, dan bertekad tidak mengerjakannya di masa mendatang.